Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Reza dengan NIM 25 1095 2050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor ketiga yang saya gunakan pada rangkaian tugas besar saya kali ini, yaitu sensor suhu dingin. Posisinya berada pada bagian atas dispenser. Fungsinya itu sebagai mengatur kompresor pendingin. Sini tertera aturan, yaitu ketika water cooler hidup saat suhu air di atas 6 derajat Celcius, water coolernya nanti akan hidup saat suhu air di atas 6 derajat Celcius. Nah, di sini dikarenakan suhu yang sudah diatur menjadi di atas 6 derajat Celcius, saya di sini memilih suhu yaitu 10 derajat Celcius. Nah, suhu pada sensor ini juga bisa dinaik turunin, kurangin, bentar. Nah, juga bisa dinaikin. Nah, ketika suhunya sudah di atas 6 derajat Celcius, di sini keluaran tegangan terbaca sebesar 100 milivolt. Lalu dari tegangan keluaran sensor harus mengalir menuju ke kaki non-inverting dari detektor non-inverting. Di sini ketika V inputnya kecil dari V referensi, maka akan menghasilkan min V saturasi. Ketika V inputnya besar dari V referensi, maka akan menghasilkan plus V saturasi. Dikarenakan di sini V referensinya lebih kecil dari V input, maka di sini akan menghasilkan plus V saturasi. Kaki inverting dari op-amp ini dialiri oleh V referensi yang didapatkan sebesar 60 milivolt. Saya di sini menggunakan milivolt, satuan milivolt daripada volt, yaitu dikarenakan ingin menciptakan nilai rangkaian yang lebih akurat. Lalu di sini keluaran dari op-amp yaitu terbaca sebesar 11 volt, di mana datangnya dari sini. Nah, di sini Vout-nya sama dengan AOL dikali min V1 dikali V1 dikurang V2. Di sini AOL-nya 200.000, untuk V1-nya tapi input itu sebesar 101 dikurang 100 V2 yaitu 60. Kita kurangi dulu. Nah, V1 dikurang V2 akan menghasilkan nilai yaitu 41. Nah, 41 dikalikan dengan 200.000. Nah, maka akan menghasilkan nilai itu sebesar 8.200.000. Dikarenakan nilai yang sangat besar, maka di sini supply sebesar 12 dan min 12 volt akan berfungsi sebagai untuk mengurangi membuat nilai V output-nya menjadi kecil. Jadi di sini karena kan tadi itu V inputnya lebih besar dari V referensi, maka di sini akan menghasilkan plus V saturasi. Jadi kita akan mengambil plus 12 volt. Nilai itu disalurkan ke V output. Jadi V output-nya sini terbaca sebesar 11 volt. Lalu dari keluaran op-amp arus mengalir menuju ke R7 sebesar 10 kilo ohm. Dari resistor arus mengalir menuju ke basis transistor. Di sini transistor yang saya gunakan yaitu tipe voltage bias yang saya gunakan di sini itu tipenya voltage divider. Nah, lanjut dari basis transistor arus mengalir menuju ke emitter, dari emitter arus mengalir ke ground.
Di sini terbaca tegangan arus IE sebesar 32,3 volt miliampere. Nah, dan VBE-nya di sini terbaca sebesar 0,80 volt. Karena VBE yang memenuhi syarat untuk transistornya aktif, maka di sini transistornya akan aktif. Ketika transistornya aktif, maka arus IC akan mengalir dari supply sebesar 12 volt menuju ke relay, dari relay menuju ke kolektor, dari kolektor menuju ke emitter, dari emitter akan menuju ke ground. Di sini IC-nya terbaca sebesar 32 miliampere. Dan IB-nya juga terbaca di sini 0,03 miliampere. Lalu dikarenakan relaynya sudah dialiri oleh arus listrik, maka switch-nya yang awalnya tidak terhubung akan menjadi terhubung. Dan ini ketika switch-nya terhubung, maka akan menciptakan rangkaian tertutup. Ketika rangkaian yang tertutup, maka di sini water cooler-nya akan berfungsi. Baik, sekian dulu dari video penjelasan saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.